Puluhan rumah warga di Situbondo, Jawa Timur rusak terdampak guncangan gempa berkekuatan magnitudo 5,7 yang terjadi Kamis sore kemarin. Sejumlah rumah warga ambruk rata dengan tanah, sementara lainnya mengalami atap rontok, tembok pecah. Gempa berkekuatan magnitudo 5,7 yang berpusat di perairan ujung timur Taman Nasional Baluran Situbondo membuat salah satu bukit gunung di Taman Nasional Baluran mengalami longsor hebat dan menimbulkan kepulan debu yang membumbung tinggi pada Kamis sore. Guncangan gempa juga membuat sejumlah rumah warga di Desa Sumberwaru, Banyu Putih rusak berat. Beberapa rumah warga atapnya rontok. Bagian-bagian dinding hancur dan pecah, bahkan sebuah rumah warga hancur ambruk rata dengan tanah. Menurut warga, getaran gempa berlangsung cukup lama dan kuat. Saat kejadian, warga berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Tidak hanya itu, warga juga saling membantu mengeluarkan barang berharga dari dalam rumah karena khawatir bangunan ambruk akibat gempa. Langkah Pemkab yang pertama per kemarin BPBD, kemudian Tagana, seluruh pemerintah desa, pemerintah kecamatan sudah ke lokasi rumah warga yang terdampak kemarin terkait dengan gempa. Disampaikan kepada warga tenang, seluruhnya akan diperbaiki rumah-rumah yang rusak. Tidak akan pernah kekurangan makanan, utamanya. Hingga Kamis malam, petugas BPBD masih melakukan pendataan jumlah rumah yang terdampak guncangan gempa. Diketahui belasan rumah di Desa Sumberwaru dan belasan lainnya di Desa Sumberanyar, Banyu Putih terpantau mengalami kerusakan parah. Data sementara yang terhimpun total terdapat 64 rumah rusak ringan dan berat di 4 desa, yaitu Desa Wonorejo, Desa Sumberwaru, Desa Sumberanyar, dan Desa Sumberrejo. Dari Situbondo, Jawa Timur, Heri Sampurno, TV One mengabarkan. Pemirsa, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah Kabupaten Banyuwangi dan Situbondo, Jawa Timur pada Kamis 25 September kemarin. Diketahui turut membuat dampak di Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, dan dirasakan di Kabupaten Jemberana, Bali. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyatakan BNPB telah mengerahkan tim reaksi cepat untuk melakukan pendampingan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten untuk melakukan asesmen kebutuhan warga terdampak dan kaji cepat situasi. Pagi ini, Jumat 26 September, BNPB telah mengirimkan tim reaksi cepat untuk melakukan pendampingan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten untuk melakukan asesmen kebutuhan warga terdampak dan kaji cepat situasi. Jika ada indikasi eskalasi dampak, nantinya Kepala BNPB akan langsung turun ke lapangan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak bisa terpenuhi dengan baik dan pelaksanaan operasi tanggap darurat bisa berjalan dengan optimal. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini pasca gempa yang mengguncang Kabupaten Situbondo, informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami, ada Heri Sampurno. Heri, selamat sore. Silakan informasi terkini Anda dari lokasi. Ya, selamat sore Nadila dan pemirsa di seluruh Indonesia. Saya berada di lokasi gempa di salah satu rumah yang kondisinya terparah. Di rumah ini atap daripada atau teras daripada rumah ini rusak parah, beberapa fondasi juga rusak. Rumah ini merupakan satu dari total data awal 63 rumah, sekarang menambah menjadi 99 rumah. Sebagian yang tersebar di 4 desa, yaitu Desa yang Wonorejo, Desa Sumberwaru, Desa Sumberrejo, dan Sumberanyar. Di 4 desa ini rata-rata mengalami kerusakan dari atap dan dindingnya. Rumah di belakang saya ini terdapat puing-puing dari rumah atau terasnya yang berada.
berada di rumah. Nah, mungkin pemirsa bisa lihat ini teras dari rumah dari salah satu warga yang mengalami rusak parah. Rumah ini terletak di Desa Sumberwaru atau lokasi yang relatif dekat dengan lokasi titik gempa, yaitu di sekitar di perairan hutan Taman Nasional Baluran. Nah, beberapa warga yang rumahnya rusak ini saat ini terlihat di luar rumah karena takut atap lainnya juga akan mengalami kerusakan roboh atau gimana seperti itu. Nah, tadi saya sempat bertemu dengan beberapa teman petugas dari tim survei gempa stasiun geofisika Pasuruan, dan teman-teman ini mereka berencana akan memasang seismograf. Seismograf ini diantaranya untuk memantau keretakan daripada tanah akibat dari gempa ini. Sedikitnya ada 5 orang yang melakukan survei di lokasi ini. Sempat kami mendapatkan video lokasi, ada salah satu bukit setinggi kurang lebih 600 meter terlihat longsor. Bukit ini terpantau dari pemukiman warga yang jaraknya tidak terlalu jauh daripada lokasi kami mengabarkan. Baik, Heri, data terbaru yang Anda dapatkan dari lokasi maupun pantauan di lokasi Anda saat ini, apakah ada korban di sana? Saat ini data yang kami dapat belum ada atau belum mendapatkan info terkait korban. Namun dengan longsornya bukit di salah satu bukit di Taman Nasional Baluran ini membuat warga sekitar atau teman-teman petugas BMKG Geofisika Pasuruan ini sempat mendatangi lokasi untuk mengetahui ngecek keretakan atau dampaknya seperti apa dari ini. Nah, data yang sementara saya dapat ini ada 26 kali gempa susulan. Ini datang dari pagi. Rata-rata terkecil ada 1,8 dan terbesar adalah 3,6. Lokasi titik gempa ini menyebar atau tidak berada di titik. Ya. Baik, Heri, terima kasih untuk laporan Anda terkini dari lokasi. Selamat kembali bertugas.